Apa kabar semuanya? Kurang semangat? Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, pagi, berarti memang semangat banget. Walaupun sudah siang juga pagi terus. Kan begitu maksudnya. Selamat pagi. Wah, kelihatan. Yang sebelah kanan ini belum semangat. Ya, saya ulangi lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa ya, alhamdulillah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini kaitannya dengan bagaimana akhlak dari para pemuda dalam Islam. Karena itu izinkan kita akan memulai kajian ini. Nanti ada waktu sesi untuk kita berikan. Boleh bertanya, boleh sharing dengan kita. Kita akan sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan banggakan para panitia, termasuk ada guru senior kita yang bersama kita di sini. Yang paling saya banggakan dan paling saya cintai adalah anak-anakku, siswa-siswi SMAN 1 Mataram kelas 10. Kalau kelas 10 itu kelas berapa itu jadinya? Kelas 1 ya? Saya pikir sudah kelas 3. Kelihatan wajah-wajahnya sudah kelas 3. Dari jauh kan, kalau dari jauh kelihatannya sudah kelas 3, ternyata masih amit ya. Sudah masih imut semua. Siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adik-adik bisa mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membersamai Pak Kepala Dinas, kemudian Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara yang sangat luar biasa. Saya pikir tidak semua sekolah bisa menghadirkan kegiatan yang baik ini. Pengalaman saya, adik-adik, saya juga dosen di kampus. Yang saya ketahui biasanya mereka anak-anak mahasiswa itu mengadakan kegiatan ta'aruf. Ta'aruf itu biasanya mereka hanya jalan-jalan, ngumpul, selesai, dan tidak ada edukasi yang mereka dapatkan secara serius. Maka subhanallah, pantas kiranya adik-adik bersyukur kepada Allah dan kepada senior-senior adik-adik. Karena mohon maaf, dalam perspektif Islam, orang belum dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia belum bisa bersyukur kepada sesama manusia. Saya ulangi. Seseorang belum dikatakan pandai bersyukur kepada Allah kalau dia belum bisa bersyukur kepada sesama makhluk Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu sabdanya mengatakan, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Bila mana dia tidak mampu atau tidak bisa berterima kasih sesama manusia, adik-adik, kira-kira ada nggak istilah mantan guru? Ada mantan guru? Tidak ada. Yang ada mungkin kalau jabatan tertentu ya, mantan pejabat iya, mantan kepala iya. Tetapi guru itu prinsipnya adalah mereka yang pernah mentransfer ilmu, memberikan kebaikan kepada kita, maka kita dituntut untuk terus berterima kasih. Bagaimana caranya? Hormat kepada mereka, doakan mereka supaya mereka diberikan keberkahan, maka itulah cara kita membalas rasa syukur itu. Tetapi kalau ada di antara kita adik-adik, mohon maaf, ini kan sudah SMA nih, ketemu sama guru SMP-nya atau guru SD-nya malah cuek, malah tidak mau ketemu, atau mungkin membelakangi dan lain sebagainya, maka yang saya khawatirkan adalah ilmunya adik-adik nanti tidak bisa berkah.
justru hilang ilmu kita, atau mungkin kita tidak akan mendapatkan kebaikan dalam hidup adik-adik. Kenapa? Karena kita tidak bisa hormat kepada orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita. Ingat, kita ini tidak mungkin hadir seperti saat ini. Saya, adik-adik, tidak mungkin langsung seperti ini. Mas Ardi tidak mungkin bisa seperti saat ini. Tetapi ada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Maka tugas kita adalah berterima kasih. Bagaimana caranya? Hormati mereka, doakan mereka dalam waktu-waktu mustajab kita berdoa kepada Allah, dan kita hormati, hargai, termasuk anak cucu atau keluarga mereka. Inilah cara kita untuk bisa menghormati orang-orang yang berjasa kepada kita semua. Maka mudah-mudahan melalui momen yang baik ini, adik-adik, kita ini termasuk pribadi-pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah. Ingat dalam Al-Quran dijelaskan, Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dalam surat Ghafir ayat 61, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sesungguhnya Allah memberikan karunia, memberikan rahmat, memberikan nikmat kepada kita itu sangat banyak sekali. Adik-adik coba angkat tangan yang merasa belum mendapat nikmat sampai detik ini. Kira-kira ada? Oh Pak, saya nggak dapat ini, nggak dapat itu, nggak dapat. Karena mohon maaf, manusia ini sering komplain terus. Ya, kita ini terus saja kadang-kadang komplain kepada Allah. Kadang-kadang kita merasa belum mendapatkan ini, belum mendapatkan itu. Adik-adik, kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita semua, sepintar siapapun dalam hidup ini hitungannya, dia tidak mungkin mampu menghitung nikmat Allah SWT. Maka yang adik-adik rasakan saat ini adalah paling tidak bisa mengambil bagian di SMA yang tercinta ini. Adik-adik, tidak gampang loh masuk SMA 1. Kira-kira adik-adik merasa gampang apa tidak? Anda itu harus bersaing dengan sekian banyak orang. Mungkin saja orang-orang itu juga punya relasi yang luar biasa, teman yang hebat, bapak yang hebat. Tetapi subhanallah, tidak semua orang bisa bergabung di SMA 1. Maka inilah yang harus kita syukuri, bahwasanya kita adalah bagian dari sekolah yang kita cintai ini. Maka pandai-pandailah kita mensyukuri segala bentuk nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba untuk menghidupkan suasana supaya ada kebersamaan, ada keseriusan dalam majelis ini, saya ingin mengajak kita bersolawat bersama. Ya, kita bersolawat bersama dengan harapan senandung solawat yang kita hadirkan itu akan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan menjadi catatan yang baik bagi semua peserta yang hadir di sini. Dan mudah-mudahan sebagaimana janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak bersolawat, adik-adik, orang yang banyak bersolawat, Rasul katakan semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Apapun cita-citanya, apapun yang dia lakukan, Allah akan mudahkan itu semua. Dan yang paling penting adalah apa? Yughfar dzambuk, dosa kita juga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha pinter, ulang. 1, 2, 3. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, antal murtaja yawmaz zihab
Ishfa' lana ya khairal anam. Adik-adik hanya bilang Ishfa' lana gitu aja ya. Serempak. Begitu saya bilang Ishfa' lana. 1, 2, 3. Ishfa' lana. Ishfa' lana. Belum kompak suaranya. Keluarkan suaranya. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikan syafaat Rasulullah. Kepada siapa? Kami yang hadir di sini. Jadi Anda mengatakan lana, berarti kami yang hadir. Oke, lagi. Ishfa' lana. Ishfa' lana. Ishfa' lana. Ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi Alhamdulillah ya. Saya pikir cukup adik-adik. Kita akan masuk ke materi. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara pemuda ya, dan anak-anakku yang hadir di sini, ini adalah proses transisi ya. Karena Anda sudah menyelesaikan pendidikan menengah, sekarang ini akan berproses ya untuk menjadi para pemuda. Karena kalau saat ini kita masih remaja, tetapi semua kita yang hadir di sini, terutama adik-adik, ini akan berproses menjadi pemuda. Adik-adik, masa muda itu adalah masa yang paling nikmat, yang paling enak, paling membahagiakan, paling menentukan juga, itu masa muda. Makanya kalau kita kaji Al-Quran maupun hadis, adik-adikku yang dimuliakan Allah, justru yang paling diharapkan oleh agama itu, mohon maaf, para pemuda yang diharapkan, bukan orang tua. Apalagi besok di surga itu ada Pak Guru yang tua tadi. Kalau pari-pai itu, mohon maaf saya katakan jujur ya, itu bukan ahli surga. Kenapa? Karena tidak ada orang tua dalam surga. Di surga itu tidak ada orang tua. Nah, beliau termasuk yang tidak masuk. Kenapa? Karena usianya sudah tua. Loh, kenapa? Karena di surga itu hanya ada orang-orang muda. Maka kalau nanti Pak Rifai masuk surga, dikembalikan oleh Allah menjadi seorang pemuda yang gagah berani. Yang paling penting saat ini adalah kita masuk dapat tiket, itu yang penting. Ya, dapat tiket masuk surga. Kalau kita sudah masuk surga, maka semua fasilitas yang Allah janjikan itu akan kita peroleh, akan kita dapatkan, teman-teman. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, karena itu pemuda itu idaman. Lihat dalam surat Al-Kahfi, adik-adik, ayat 13. Dalam konteks orang-orang yang beriman kepada Allah, yang adik-adik kenal, mereka itu sebagai Ashabul Kahfi. Mereka yang masuk ke dalam gua karena mereka ingin mendapatkan kenyamanan, keamanan, supaya akidahnya mereka tetap terjaga, imannya tetap terpelihara. Mereka masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan diri. Itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Apa firman Allah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityah, mereka itu adalah para pemuda. Adik-adik, bukan hanya sekedar pemuda, tetapi ingat lanjutan ayatnya, fityatun amanu. Saya pikir kalau sudah berbicara karakteristik para pemuda, yang pertama itu adalah adik-adik harus beriman. Ya, iman inilah yang harus paling utama dihadirkan. Karena mohon maaf, pesan agama, pesan utama kita sebelum dilahirkan juga adalah akidah.
Janji yang kita ambil di hadapan Allah, adik-adik ingat, perjanjian kita di hadapan Allah itu juga keyakinan kita kepada Allah. Itulah yang disebut dengan amanah, yang diberikan tawaran kepada bumi, kepada langit, kepada gunung, mereka tidak mau. Tetapi yang mengambil itu adalah manusia. Apa itu? Iman. Maka adik-adik yang dimuliakan Allah SWT, apa yang dilakukan oleh senior-senior Anda di sekolah yang kita cintai ini, salah satu ikhtiar untuk merawat iman, menjaga iman. Adik-adik, kalau dalam pandangan agama disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang Kira-kira kalau kita jujur, adik-adik, iman ini lebih terasa kurangnya apa tambahannya? Lebih banyak berkurang apa bertambah? Adik-adik, iman kita ini lebih banyak bertambahnya apa kurangnya? Kurangnya itu jauh lebih dahsyat ketimbang penambahan. Anda bisa bayangkan di sekolah. Di sekolah berapa jam sih kalau kita berbicara SKS-nya atau satuannya untuk pelajaran agama? Ya, belum lagi camp-camp seperti ini berapa persen sih? Belum lagi majelis-majelis, jarang adik-adik. Apalagi namanya anak muda remaja, mohon maaf. Kira-kira anak remaja seperti adik-adik itu, kalau ada majelis taklim, kira-kira suka datang ngaji apa tidak? Lebih senang ngaji apa tidak? Jujur saja, nggak ada masalah. Karena kalau Anda jawab yang tidak jujur, saya tahu kok. Selama saya ngajar itu jarang ketemu anak-anak seperti adik-adik, kecuali di SMA 1. Ya, kecuali di SMA 1. Tepuk tangan SMA 1. Biasanya kalau kajian Ustaz Ardi, Masya Allah, udah aki-aki gitu kan, sudah tua-tua, sudah keriput. Itulah kadang-kadang. Artinya apa? Mereka-mereka ini yang bertambah iman. Nah, model kita-kita ini jauh dari ajaran agama, jauh dari majelis ilmu, jauh dari, mohon maaf, kira-kira kalau azan, kalau seusia teman-teman ini, kira-kira Allahu Akbar di saat di rumah, lari ke masjid atau kemana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Adik-adik, jarang kita nemu di masjid. Maka subhanallah, inilah yang disebut tadi, iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Tetapi kalau kita jujur, lebih banyak kurangnya daripada pertambahannya. Maka bagaimana cara dia bertambah? Adik-adik, iman itu akan bertambah bila mana kita bisa melakukan kebajikan, menghadirkan ketaatan, melakukan amal saleh dalam kehidupan ini. Adik-adik, tadi disampaikan oleh Pak Kadis, ternyata amal soleh itu semua yang termaktub baik di otak kiri maupun otak kanan itu semuanya itu adalah amal soleh. Ya, jadi kalau tadi misalnya otak kiri Anda belajar yang rajin, mendapatkan ilmu ya yang bermanfaat, Anda tuntut dia. Tetapi setelah itu Anda juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan. Anda bisa bagus, bisa berbagi, bisa memberi, empati, simpati. Semua itu adalah tujuan ya dari yang disebut tadi, bahwasanya tujuan supaya kita bisa mendapatkan iman yang kuat. Cara kita menjaga keimanan kita. Tetapi subhanallah adik-adik, namanya godaan iman itu Masya Allah terasa sekali. Bukan hanya di sekolah, bukan hanya di rumah, saya pikir di semua tempat. Saat ini adik-adik, musuh yang paling terasa sebenarnya, walaupun satu sisi itu adalah sumber kemanfaatan yang luar biasa, banyak positifnya, tetapi sisi yang lain banyak juga sisi negatifnya. Apa kira-kira? HP. Semua tahu itu. Coba kalau kita jujur adik-adik, saya tanya, mana lebih banyak waktu kita habiskan melihat HP atau membaca Al-Quran? Coba, mana waktu kita dihabiskan lebih banyak melihat handphone kita dari pelajaran di sekolah? HP, adik-adik. Kita itu bisa kuat berjam-jam
bahkan seharian. Kadang-kadang Masya Allah orang dengan HP. Kalau dulu kan kita tahu ada orang senyum sendiri, ada orang ketawa sendiri, ada orang senang-senang sendiri, itu orang gila. Sekarang justru semakin banyak orang gila. Lihat HP-nya kok senyum-senyum, sendirian dia senyum. Bayangkan, ada SMS, ada WA dan lain sebagainya. Senyum sendiri. Maka adik-adikku yang dimuliakan Allah SWT, kita jadikan semua fasilitas tadi. Mohon maaf, bukan haram kita memiliki HP. HP silahkan adik-adik miliki, tetapi HP itu Anda gunakan untuk yang baik, sesuai dengan peruntukannya. Termasuk adik-adik, itu bisa mengupgrade iman seseorang, menjaga iman seseorang. Bisa juga kita menggunakan pendekatan media sosial dan lain sebagainya. Maka adik-adikku yang dimuliakan Allah SWT, karakter para pemuda itu adalah satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adik-adik, kalau Anda ini kan pemuda dalam konteks saat ini sedang belajar. Pemuda yang baik itu adalah mereka yang punya ilmu pengetahuan. Adik-adik, percuma hidup ini, walaupun bapak kita mungkin punya fasilitas yang luar biasa, bapak kita mungkin saat ini masih punya jabatan, orang tua kita punya kekayaan, tetapi kalau adik-adik di masa mudanya tidak mau belajar serius, tidak mau sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, maka yang paling merugi nanti adalah adik-adik sendiri. Anak-anakku, menuntut ilmu itu adalah peluang besar. Makanya Imam Syafi'i menegaskan dalam ucapan beliau, man lam yadzuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatih. Adik-adik, kalau ada orang yang tidak mau merasakan pahitnya, capeknya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya kehinaan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Saya bertanya, adik-adik, nuntut ilmu itu capek apa tidak? Lelah apa tidak? Lelah adik-adik, capek orang menuntut ilmu itu. Siapa bilang nuntut ilmu itu enak? Enggak ada. Anda bayangkan pagi-pagi, kalau bangun jam berapa subuh? Jam 5, ya. Adik-adik begitu bangun, woi sudah siap semua kan? Kita kadang-kadang lupa dibangunkan oleh ibu itu, atau oleh bapak, atau oleh bibi. Ayo nak, sekolah. Kadang-kadang inilah cara-cara interaksi yang kurang bagus, yang kurang tepat. Selalu saja kalau kita bangunkan siapapun, apakah teman atau anak, selalu kita tanya, ayo sekolah. Lupa kita. Kadang-kadang kewajiban yang paling prinsip dulu adalah apa? Sholat. Anak-anakku, coba saya tanya jujur, kalau kita dibangunkan untuk sholat, dengan menyebut sholat dengan sekolah, mana lebih cepat kita bangun? Ayo nak, berangkat sekolah, langsung telat ini jam sekian, padahal subuhnya belum. Lihat, hati-hati adik-adikku yang dimuliakan Allah SWT. Jadi Islam itu menghargai yang namanya waktu. Adik-adik, waktu itu menjadi sangat penting sekali. Ya, jadi kalau kita tepat waktu, kalau kita benar-benar menghargai waktu, adik-adik, maka sebenarnya tidak ada istilah terlambat. Kalau kita bangun, lihat Islam itu memberikan waktu. Sholat itu ada waktunya, ya, mau puasa ada waktunya, semua ada waktu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu. Apa maknanya demi waktu, adik-adik? Siapapun yang bisa menghargai waktu, pasti dia berjaya. Pasti dia sukses. Pasti dia selamat, bahagia hidupnya dunia akhirat. Kalau dia seorang muslim, ingat, kalau dia menghargai waktu, Rasul katakan as-salatu ala waktiha. Salat itu harus di awal waktu. Berarti orang yang mau berangkat sekolah, dia sudah mempersiapkan dirinya, bangun terlebih dahulu, kemudian dia mengambil air wudhu, kemudian setelah itu mungkin dia ambil Al-Quran ngaji 5-7 menit,
kemudian dia siap untuk mandi dan berangkat sekolah. Itulah sebenarnya orang yang benar-benar bisa menghargai waktu. Itulah yang selamat. Nah, kita kebanyakan ini adik-adik jarang menghargai waktu, kurang menghargai waktu. Maka jangan salah adik-adik, anak-anakku yang dimuliakan Allah. Allah tidak membatasi di dalam ayat itu dengan kelompok tertentu yang sukses. Tetapi siapapun yang bisa menghargai waktu adik-adik, wajib, ya, itu sunnatullah berlaku, pasti dia sukses. Ya, orang kafir, orang non muslim, kalau saya bertanya adik-adik, kalau anda punya teman orang non muslim atau yang mungkin orang barat lah, turis, orang luar negeri, kira-kira adik-adik yang paling disiplin dalam kehidupan ini, ya, kalau anda pernah ke Eropa atau baca-baca literatur, itu justru orang yang paling disiplin dalam hidup ini adalah mereka-mereka yang notabene tidak beriman. Orang Eropa, orang Barat yang non muslim itu kalau sudah bicara waktu adik-adik, mereka itu on time semua. Padahal mereka tidak ada dalam ajaran agama untuk sholat, tidak ada ajaran agama mereka untuk melakukan sesuatu pada waktunya, tetapi mereka itu justru menghargai waktu. Maka kenapa mereka diangkat derajatnya oleh Allah? Karena salah satu penyebabnya adalah mereka menghargai waktu. Maka adik-adik harus hargai waktu, adik-adik juga harus menghargai kesempatan. Ini kan anda ini masih muda. Kalau di masa muda ini anda tidak mau menuntut ilmu dengan baik, itulah yang disebut Imam Syafi'i tadi. Orang yang tidak mau capek-capek menuntut ilmu, dia akan merasakan kehinaan sepanjang masa. Kira-kira pilihan adik-adik, mau sukses atau mau hina? Kita di dunia mau sukses apa hina? Sukses. Sukses itu salah satu kuncinya adalah ilmu. Seorang pemuda, dia harus memperkaya dirinya dengan ilmu pengetahuan. Makanya lanjut diskusi. Oke, ini saya sebentar lagi sudah mau selesai supaya kita banyak diskusi. Karena itu adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i melanjutkan ucapannya, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Kalau ada orang yang menyia-nyiakan waktunya dari menuntut ilmu, ini adik-adik mohon maaf punya kesempatan menuntut ilmu, adik-adik punya peluang menuntut ilmu, tetapi nyatanya adik-adik tidak serius, malas adik-adik menuntut ilmu, maka apa kata beliau? Fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Pada dasarnya orang itu walaupun masih hidup, dia itu dianggap sudah mati. Sudah mati sebelum meninggal dunia. Bayangkan adik-adik, kira-kira kalau mayat beneran kita takut apa tidak? Melihat mayat beneran takut apa tidak? Takut, kita khawatir. Bagaimana dengan mayat bisa berjalan? Siapa mayat yang bisa berjalan? Mereka-mereka yang menyiapkan kesempatan dari menuntut ilmu. Maka tugas atau karakter pemuda yang berikutnya adalah tadi ilmu. Maka perkuat ilmunya adik-adik. Makanya ulama mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Kalau anda mau genggam dunia ini, anda mau jaya di dunia ini, tidak ada cara lain, perkuat ilmu anda. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Kalau anda mau bahagia juga di akhirat kelak, anda juga harus punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, maka pemuda itu harus menghadirkan ilmu pengetahuan. Saya pikir demikian adik-adik, sebagai sesi tambahan dari saya. Jangan malu-malu untuk bertanya, untuk berdiskusi. Saya berikan ruang seluas-luasnya.
Boleh adik-adik sharing atau curhat atau bagaimanalah, silahkan kita berikan kesempatan karena ini ada waktu kita sebelum zuhur ya. InsyaAllah nanti begitu mau menjelang zuhur kita sudah selesai semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian kita dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lebih untuk kita semua. Baik, saya resum ringkas 3 kesimpulan. Silakan dicek sesuai dengan catatannya. Karakter pemuda Islam yang disampaikan dulu itu adalah ada 3. Yang pertama adalah iman. Ciri iman adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tadi beliau memimpin atau membimbing kita membaca sholawat. Bagaimana cara salaman, bagaimana cara cium tangan, bagaimana cara berjalan di hadapan guru, bagaimana akhlak yang langsung aplikatif dan kalau bisa langsung kita praktekkan supaya anak-anak bisa amalkan dan bawa pulang, terutama ketika berhadapan dengan orang tua. Silakan Bu. Terima kasih Alinda Sadardi yang sudah memberikan kita supporting ya, motivasi tadi. Kaitannya dengan bagaimana kita di dalam menghargai seorang guru. Adik-adik, salah satu yang akan bisa menjadikan ilmu itu bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan kita adalah kita harus hormat kepada guru. Ya, bagaimanapun pintarnya kita, hebatnya adik-adik, kalau tidak hormat kepada guru itu tidak mungkin bisa berkah hidup kita. Guru kita, mohon maaf, ilmu kita ini tidak akan bermakna. Dan sering adik-adik kita lihat dalam kehidupan kita. Dan mungkin Ustadz Ardi juga bisa merasakan itu. Mungkin di kelas itu ada anak yang pintar sekali. Ya, ada yang biasa-biasa sekali. Ternyata ada orang yang merasa pintar, merasa hebat, sampai dia jumawa, sampai dia merasa sombong, bahkan cenderung dia mengabaikan apa yang disampaikan oleh guru atau meremehkan gurunya. Tetapi yang satu ini mohon maaf, karena dia tahu diri lambat mendapatkan ilmu, karena dia juga tidak terlalu pintar, setiap saat dia minta kepada gurunya, Pak Guru doain saya ya, Pak Guru. Dia selalu nanti kalau sudah ketemu sama gurunya selalu bersalaman. Ya, dia salaman. Adik-adik, ternyata itulah yang kita sebut dengan berkah ilmu, bukan karena semata kecerdasan dia, tetapi ketawaduan dia, penghormatan dia kepada guru menjadikan orang ini justru sukses dalam hidupnya. Makanya seringkali kita ketemu teman-teman kita dulu, lah yang pintar ini kok sekarang nggak jelas. Yang pintar dulu di sekolah kok hilang berita. Ini kayaknya ini dulu yang tidur aja kerjanya itu, malas sekali. Tapi dia hormat guru, masya Allah sekarang jadi CEO misalnya. Ya, Ustadz Ardi masya Allah bisa di Jakarta, beliau sebagai seorang dai yang terkenal. Ini adalah, mohon maaf, tidak selamanya kecerdasan itu bisa menghadirkan seseorang itu sukses, tetapi salah satunya adalah dia menghormati gurunya. Apalagi kalau kita, adik-adik, mohon maaf, sulit untuk bisa seperti cara orang-orang terdahulu di dalam menghormati gurunya. Saya teringat ungkapan Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Man 'allamani harfan sirtu abdallah. Barang siapa yang pernah mengajarkan saya satu huruf saja, saya siap menjadi babunya. Saya siap menjadi pembantunya. Saya akan siap menjadi budaknya. Kira-kira kalau kita siap apa tidak? Siap. Ya, mungkin kalau saat ini kita sudah nggak siap ya.
Padahal Imam Ali 1 huruf, kita bukan 1 huruf lagi mendapatkan ilmu, tetapi kita banyak ilmu yang didapatkan. Maka mungkin guru kita tidak mengharapkan penghambaan, guru tidak mengharapkan penghormatan seperti yang disampaikan oleh Imam Ali. Paling tidak adik-adik, kalau kita sebagai seorang siswa-siswi, jangan pernah merasa lebih atau hebat di hadapan guru. Kenapa? Karena orang yang merasa lebih itulah benih dari kesombongan, dan sombong inilah yang akan menghancurkan seseorang dalam kehidupan di masa yang akan datang. Jadi yang pertama itu adalah hormati guru. Cara hormat kepada guru, adik-adikku yang dimuliakan Allah SWT, mohon maaf, karena kita orang Islam, yang pertama adalah kita ucapkan salam terlebih dahulu. Ya, begitu ketemu assalamualaikum, bukan hanya kepada guru, karena salam ini bukan hanya mengenal atau dikhususkan kepada guru, kepada siapapun juga. Ketemu senior, ketemu teman, mohon maaf, ini pemuda yang berkarakter, kita biasakan salam adik-adik. Adik-adik, Islam itu punya ciri khas. Orang Islam itu dia punya karakter, dia punya identitas. Nah, kecenderungan kita saat ini di generasi muda, biasanya dia sudah lepas dari identitas keislaman. Adik-adik, ada ungkapan Ibnu Qudamah, ya, al-maghlub mula'un daiman bil ghalib. Orang kalau sudah merasa inferior, kecil, merasa kalah, itu biasanya dia akan tunduk dan menghormati bangsa yang dianggap sebagai bangsa yang besar atau pemenang. Jujur, dalam kehidupan kita adik-adik, yang kita anggap pemenang saat ini adalah yang menguasai dunia adalah Amerika, Eropa, yang negara-negara hebat maju superpower itu. Sehingga semua yang datang dari mereka seolah-olah itu yang terbaik. Maka apa kata Ibnu Khaldun? Mohon maaf, bukan Ibnu Qudamah, Ibnu Khaldun. Beliau katakan apa? Mulailah kita ini tergerus dari identitas yang kecil. 1, salam mulai hilang. Apa digantinya? Kadang-kadang, hey bro, hey guys, atau mohon maaf, mungkin selamat pagi, atau good evening, good morning. Adik-adik, Islam bukan anti ucapan good morning, good evening dan lain sebagainya. Mau selamat pagi silahkan, tetapi identitas sebagai seorang muslim itu harus muncul lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita ucapkan selamat pagi, selamat sore dan lain sebagainya. Itu boleh. Yang penting identitas keislaman. Maka guru juga berhak sebagai seorang muslim, dia ada hak dari kita. Haknya adalah diucapkan selamatan atau salam kepada mereka. Kemudian adik-adik, yang kedua, kemudian tentu kita salaman. Ya, Anda salam. Ya, prinsipnya adalah yang menunjukkan kepada kepatuhan, ketertundukan. Nah, budaya kita juga mengikat. Ya, selain cara salam, karena memang beda negara itu juga berbeda. Ya, cara salamnya. Ada orang misalnya di Arab kalau ketemu mungkin ketemu pipi, cipika-cipiki. Ya, kalau kita mungkin saya misalnya adik-adik, siapapun yang senior. Makanya tadi kalau Anda lihat bapak guru Anda, saya nggak pernah belajar dari beliau. Pak Kanwil, saya nggak pernah diajarkan apapun sama beliau. Tetapi kenapa saya cium tangan beliau? Karena saya anggap dia adalah seperti kakak saya. Adik-adik, kalau dulu para ulama, mohon maaf, dia hormat itu bukan hanya kepada gurunya, tetapi kepada semua yang terkait dengan gurunya, itu dia hormati. Anak gurunya, istri gurunya, keluarga gurunya pun dia hormat. Makanya ini mungkin salah satu contoh, ya. Dulu kita itu punya tokoh di Kediri itu almarhum Tuan Guru Sofwan. Ya. Beliau itu adik-adik berguru kepada pimpinan Pondok Pesantren Islahuddini yang sekarang di Kediri itu namanya Tuan Guru Ibrahim. Adik-adik, ada anaknya Tuan Guru Ibrahim, beliau kan sudah tua,
Ini anak ini masih SMP adik-adik. Tapi begitu diceritain, padahal anak ini mencari anaknya beliau karena satu sebaya. Kalau dikasih tahu kepada beliau, Pak, si Fulan datang, anaknya, langsung beliau bangun. Bangun untuk apa? Salamin anak itu. Kenapa begitu Bapak? Dia adalah anak guru saya. Lihat, sampai seperti itulah para ulama itu memperlakukan gurunya. Kemudian adik-adik, cara berjalan pun kalau kita di dalam tata cara aturan dalam menuntut ilmu itu adalah jangan membelakangi guru atau jangan mendahului guru kecuali kita minta izin, ya, karena memang ada sesuatu dan lain hal yang harus kita memang harus kejar waktu, kita kasih tahu, Pak, mohon maaf, gitu ya. Jadi kita harus memberitahu adik-adik. Jadi jangan sampai kita lari di samping beliau, ya, sampai kita nggak tahu waktu misalnya. Nah, ini juga kurang baik sebagai seorang thalibul ilmi atau penuntut ilmu. Ya, itulah kira-kira adab yang bisa dihadirkan bagi seorang penuntut ilmu agar ilmunya berkah dan bermanfaat. Wallahu a'lam.